ngeliat ke bawah, itu benar ada delman lewat tengah malam gitu. Itu sekitar kurang lebihnya jam yang ada pohon agak ke tengah gitu bentuknya. Nah itu orang sering ketabrak pohon itu gitu. Yang bawa anjing ini kepalanya nggak ada, kepala orang bawa yang anjing itu nggak ada. Sampurasun, balik lagi di channel Korek Misteri. Kali ini gue pengen melanjutin cerita yang tentang kilometer 14 bersama Mas Surya. Mungkin gimana Mas? Gue pengen tahu tentang cerita lengkapnya yang ada di kilometer 14. Yang tadi kita setelah mengeksplor jalur yang itu kan jalur jalan barunya itu, itu sering banget yang kejadiannya di antara jalur yang jalan baru itu sama yang jalur tolnya gitu. Kalau tadi kan kita mengeksplornya di jalan barunya itu kan, yang ada pohon agak ke tengah gitu bentuknya. Nah itu orang sering ketabrak pohon itu gitu. Setelah tabrak pohon itu di belakangnya ada mobil, akhirnya dia kelindes, palanya itu pecah kayak gitu. Terus sering juga yang di jalan tolnya itu sering tragedi mobil tabrakan beruntun gitu. Itu banyak jasad-jasad yang jasadnya nggak utuh, maksudnya nggak utuh itu tangannya putus karena mungkin kegencet mobil itu kan, akhirnya tangannya putus. Ya banyaklah kejadian beberapa kali di jalan tol itu dan di jalan baru. Kalau dibilang goibnya itu setelah melihat sekelebatan hitam yang nyebrang itu sama jalan baru dan tol itu sering di situ. Berarti itu kalau yang kecelakaannya lebih sering di jalan tol sama yang nyebrang itu ya? Lokasinya sama lah. Kalau bisa kita gariskan itu jalurnya satu garis itu. Ya. Satu garis. Nah kemarin kan juga ada yang seperti Mas bilang ada kayak kerajaan tuh. Nah, itu cerita lengkapnya detailnya tuh seperti apa? Oh bisa orang-orang situ atau warga situ bilang di situ ada kerajaan. Iya, itu seperti si pedagang itu yang saya bilangin. Jadi ada tukang sate. Nah, dia emang biasa lewat kan tengah malam hari gitu. Tengah malam dia lewat. Nah, itu sepi, posisi di belakang itu sepi dan dia ngeliat berbentuk istana gitu, istana atau kerajaan gitu. Nah akhirnya setelah besoknya dia dagang lagi dan akhirnya dia ngobrol sama warga sekitar itu, ngobrol sama Pak, emangnya di sana di belakang posisi itu ada istana atau kerajaan ya? Di sebelah mana Pak yang sama si tukang sate ini gitu. Nah di ujung, persis di ujung komplek itu, akhirnya ditanya, oh itu nggak ada Pak, itu hanya lahan kosong kayak lapangan bola sama persawahan gitu kan, persawahan. Nah akhirnya si tukang sate ini benar-benar melihat, dan warga sekitar sih tadinya tidak tahu kalau di situ ada istana atau kerajaan. Setelah diceritain emang sama tukang sate itu, akhirnya ya terbuktinya itu maksudnya dari warga sekitar beberapa kali juga melihat bentuk istana dan kerajaan itu gitu. Mungkin selain ada kerajaan, makhluknya yang warga sering lihat lagi gitu banyak nggak? Misalnya kayak penampakannya atau apanya? Kalau penampakan saya ceritain bisa. Emang di jalur belakang itu kan posisinya gelap dan sepi gitu saat malam. Belakang itu kan emang rada posisinya agak gelap tuh ya kan, penerangan sangat kurang. Nah ada teman sering begadang di posisinya di rumahnya itu. Tiba-tiba ada keriningan kuda gitu, dia penasaran sama suara itu. Benar ada sebuah delman gitu, lewat, dan dia melihat ke bawah, posisinya kan dia di atas, dia ngeliat ke bawah, itu benar ada delman lewat tengah malam gitu.
itu sekitar kurang lebihnya jam 2-an gitu. Lewat itu arahnya sama persis ke arah istana itu, ke kerajaan ke itu. kerajaan arah ke belakang itu. Jadi benar-benar lurus tuh jalur itu ke belakang dan ke arah kilometer 14 itu. Itu yang pertama terlihat sama warga sekitar. Yang kedua ada seperti orang lewat tapi bawa anjing gitu. Bawa anjing orang itu, dan yang bawa anjing ini kepalanya nggak ada, kepala orang bawa yang anjing itu nggak ada. Kalau anjingnya sih bentuknya utuh yang dia bawa, tapi orang yang bawa anjing ini kepalanya nggak ada, sama posisinya arah ke belakang itu juga, ke arah kilometer 14 kayak gitu. Terus ada lagi dengan di jalur yang sama itu, ya kurang lebihnya 5-4 meter dari si istana itu, saat lewat itu bau-bau kayak orang sedang bakar ubi, singkong gitu. Bakar ubi. Gangguannya sih bau-bau kayak gitu. Kalau untuk sekelebatan, posisi yang diarah ke jalur itu cuma adanya di Jalan Baru dan kilometer 14 itu yang sekelebatan hitam. Tapi kan banyak tuh yang mengkaitkan dengan kerajaan yang ada di posisi yang kemarin kita eksplor. Itu banyak nggak, maksudnya yang berpikir bahwa kejadian kecelakaan di situ itu karena posisi kerajaan itu, atau ada sumber-sumber yang atau auranya ketarik ke situ, atau gimana tuh Mas? Kalau kita kan nggak bisa mengutamakan si tragedi kecelakaan ini dengan istana. Kalau banyak faktornya, kecelakaan. Mungkin bisa juga kalau dari faktornya seperti mengantuk, mungkin mengantuk bisa. Terus kalau posisi di Jalan Barunya itu sih emang ada beberapa makhluknya emang mungkin yang iseng gitu, saat orang lewat terus dia menampakkan bayangan hitam kayak gitu. Kalau yang cerita soal delman itu ada hari-harinya, atau misalkan setiap malam Jumat kah, atau misalkan setiap malam apa dia sering munculnya atau menampakannya? Kalau untuk munculnya sih nggak ditentukan dengan hari apa. Itu sih mungkin sih kalau bahasa teman atau bahasa warga sekitar ada maksudnya gini, bisa si orangnya yang mungkin lagi sial atau si goibnya sial gitu, kebalik-balikan itu. Jadi nggak ada hari tertentu dia tiba-tiba muncul kayak gitu. Itu muncul di malam hari itu, di sekitaran jam 1 atau jam 2 gitu, itu ke arah ke belakang itu. Nah kalau biasanya kalau misalnya memang ada delman, kalau kita dengar cerita dari terdahulu nih, orang-orang zaman dulu biasanya tuh sering menginfokan bahwa dia pengen menjemput sesuatu, menjemput siapa, misalkan untuk jadi ajudan, atau misalkan jadi keluarga dari kerajaan itu, tapi goib gitu. Tapi kalau ini kan mungkin nggak ke situ ya, mungkin ini ya nggak ada penjemputan itu gitu ya. Nah itu kalau yang soal delman. Nah kalau soal yang bawa anjing itu kayak misalkan kayak itu kan orangnya berarti atau wujudnya tanpa kepala ya. Kalau anjingnya itu ada warnanya, misalnya kayak warna hitam atau misalnya. Kalau soal anjingnya sih, anjingnya warna hitam ya? hitam peka gitu di bawah. Cuma yang bikin si warga sekitar heran itu yang bawa anjing ini tanpa kepala itu. Tanpa kepala ya. Saya pribadi sih juga belum pernah ngalamin melihat itu, tapi si warga sekitar beberapa kali ngelihat orang tanpa kepala bawa anjing itu. Tapi nggak mengganggu untuk warga sekitar. Kalau untuk mengganggu sih hanya dia menampakkan saja ya? nggak iseng gitu. Apa mungkin yang cerita tadi Mas bilang soal bau atau soal yang tadi sebelumnya itu dari makhluk-makhluk itu? Kemungkinan iya. Balik lagi ke banyak faktornya juga sih, balik lagi kayak gitu. Kayak
seperti misalkan si warga sekitar lewat terus tuh bau aja gitu, bau. Nah kalau yang mungkin kalau warga sekitarnya ketakutan ya mungkin dia langsung lari atau kayak gimana gitu kan responnya dia setelah mencium bau itu gitu. Oke jamaah, itu salah satu cerita yang ada di kilometer 14 tentang urban legend dan misteri. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Surya yang bersedia untuk menceritakan tentang kisah-kisah mistisnya yang ada di kilometer 14. Untuk para jamaah jangan lupa di like, subscribe dan komen di kolom channel Korek-Korek Misteri. Nanti kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Thank you. Masih.